Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Mulia Pratama. Saya dari kelas MN23J. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perencanaan bisnis saya, yaitu Haruna Heritage Villa dan Homestay. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Haji Uus MD Padli SEMM. Program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan beberapa agenda pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua identitas dan aspek legal bisnis, yang ketiga aspek pasar dan peluang pasar, yang keempat yaitu analisis pastel, yang kelima analisis aspek teknis dan produksi, yang keenam aspek finansial, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu mengenai latar belakang Stay dan Villa Aruna Heritage. Homestay dan villa adalah tren pariwisata yang berkembang pesat pada saat ini menjadi prioritas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Konsep ini memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan. Yang pertama yaitu pengalaman autentik, di mana wisatawan langsung berinteraksi langsung dengan penduduk lokal, mengenal budaya dan menikmati suasana khas daerah tersebut. Lalu ada pariwisata berbasis komunitas, yaitu menyeimbangkan aspek ekonomi sosial, budaya dan lingkungan, serta melestarikan budaya alam. Lalu ada manfaat ekonomi, membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan warga melalui pengelolaan langsung oleh masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu ada Aruna Heritage Villa dan Homestay, yaitu tentang identitas dan legalitas. Di mana Aruna Heritage Homestay dan Villa adalah penginapan yang nyaman, sangat bernilai budaya. Nama Aruna tersendiri melambangkan cahaya pagi. Heritage mencerminkan warisan budaya. Sedangkan logo perusahaan Aruna Heritage bermakna yaitu perpaduan modern dan tradisional, melambangkan kenyamanan, perlindungan, semangat baru, dan kedekatan dengan alam. Lalu, bentuk badan usaha Aruna Heritage Homestay dan Villa yaitu memilih perseroan terbatas atau PT untuk perlindungan hukum, profesionalisme, transparansi, dan kemudahan pengembangan usaha. Untuk alamatnya tersendiri yaitu di Jalan Interchange, Teluk Jambe Timur, nomor 88, Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Lalu ada struktur organisasi dan visi dan misi Aruna Heritage Homestay dan Villa. Yang dimana itu ada struktur kepemilikan dan manajemen. Yang pertama itu pemilikan utama atau komisaris utama yaitu Aldi Mulia Pratama. Yang ke ya- yang kedua itu direktur utama ada Ibu Salsabila Arupewi. Lalu ada manajer operasional Bapak Hermawan, manajer keuangan Ibu Nanda Prameswari, manajer pemasaran dan promosi Bapak Ilham Saputra, manajemen manajer sumber daya manusia ada Ibu Rina Amalia dan kepala cabang di Karawang ada Ibu Indah Sapitri. Untuk visi dan misi Aruna Heritage yaitu visinya menjadikan penyedia akomodasi pilihan utama yang menghadirkan perpaduan kenyamanan modern dan keindahan budaya lokal serta pengalaman yang berkesan. Lalu misinya yaitu ada pelayanan terbaik dengan keramahan dan profesionalisme. Lalu ada suasana penginapan nyaman dan bernuansa budaya. Dan lalu menjaga kelestarian lingkungan, mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, dan yang terakhir itu membangun citra positif dan terpercaya. Lalu ada analisis pasar dan peluang. Maksud pasar mengaji kebutuhan keinginan dan daya beli konsumen terhadap jasa akomodasi Aruna Heritage, villa dan homestay. Yang pertama itu ada pertumbuhan. Pariwisata tumbuh sekitar 12% pasca pandemi dengan minat tinggi pada homestay berkarakter lokal. Lalu ada persaingan. Di Karawang tersendiri permintaan penginapan berkonsep budaya masih lebih besar dari pasokan. Lalu ada kesesuaian produk. Budaya dan keramahan menjadi daya tarik utama, mudah diterima pasar domestik maupun internasional. Lalu ada potensi pasar. Jumlah wisatawan domestik
sekitar 500 juta per tahun atau sekitar 30% mencari penginapan menengah atas. Lalu target pasarnya yaitu pasangan muda dan keluarga menengah atas mencari akomodasi yang tenang, nyaman, dan berbudaya untuk short stay 1 sampai 3 malam. Lalu ada analisis SWOT dan 4-5 Force, yaitu di mana ada kekuatan strength, konsep budaya lokal dan fasilitas modern, lokasi yang secara strategis di Jalan Interchange dekat dengan gerbang tol Kerawang Barat, pelayanan profesional dengan harga yang kompetitif, skala operasional 6 unit kamar, kelemahan ada brand baru, awareness pasar terbatas, promosi digital dan kolaborasi platform masih terbatas. Lalu belum ada program loyalitas jangka panjang. Lalu ada peluang. Tren wisata budaya dan rekreasi keluarga meningkat, minimnya pesaing berkonsep budaya di Karawang, dukungan pemerintah pertumbuhan wisatawan domestik, lalu ada ancaman persaingan yang ketat dari hotel besar, kalkulasi biaya operasional, perubahan tren konsumen. Lalu ada analisis force force. Ancaman pendatang baru sedang sedang kekuatan pemasok rendah, kekuatan lebih tinggi, produk subunitas banyak. Realitas industri tinggi, Aruna Heritage, Villa dan Homestay perlu menonjolkan nilai tambah budaya. Lalu ada aspek teknis dan produksi. Aruna Heritage Homestay dan Villa mengusung konsep natural heritage living, memadukan kenyamanan kontemporer dengan keindahan budaya tradisional. Yang pertama yaitu ada lokasi dan aksesibilitas. Lokasi ini sangat strategis di Jalan Interchange Teluk Jambe Timur dekat dengan gerbang tol Kerawang Barat dan area industri KIC yang sangat mudah dijangkau. Lalu dua ada desain tata letak. Konsep heritage tropis pembagian zona publik, privat, dan servis dan yang fungsional. Lalu yang ketiga ada kapasitas dan fasilitas. Di Aruna Heritage sendiri ada 2 unit villa dan 4 unit homestay dengan 20 tempat tidur kapasitas 30 sampai 42 tamu per hari. Fasilitas modern dan tradisional. Peralatan dan teknologi. Lalu dilengkapi dengan komputer, CCTV, AC, water heater, mesin cuci, dan sistem reservasi digital. Evaluasi kelayakan teknis menunjukkan bahwa proyek ini sangat layak. Lalu kelayakan finansial, Aruna Heritage, Homestay, dan Villa. Aspek finansial adalah elemen sangat krusial dalam operasi bisnis, meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan dana untuk mencapai sasaran organisasi. Lalu ada payback period atau PP, modal kembali dalam waktu yang sangat cepat, menunjukkan risiko investasi rendah. Ada di 3,5 tahun. Lalu ada accounting rate of return atau ARR di 43,5%. Tingkat keuntungan signifikan layak dari segi akuntansi. Net present value NAV bertambah sekitar 577500000. Nilai positif menunjukkan proyek menguntungkan dan layak dijalankan. Internal rate of return atau IRR sekitar 23%, lebih tinggi dari tingkat diskonto 12%, sangat layak secara finansial. Lalu ada probability index PI sekitar 1,29. Setiap RP1 investasi menghasilkan Rp 1,29 efisien dan bernilai tambah. Semua indikator keuangan menunjukkan angka positif, menggambarkan kapasitas proyek dalam menghasilkan laba, penghematan biaya, dan pandangan masa depan yang kokoh. Lalu ada yang terakhir yaitu tentang kesimpulan. Aruna Heritage Homestay dan Villa merupakan usaha akomodasi yang layak dijalankan berdasarkan analisis teknis, hukum, dan finansial. Konsep penginapan bernuansa budaya dengan fasilitas yang modern memberikan nilai yang unik membedakan dari hotel konvensional. Lokasi yang strategis, permintaan pasien yang tinggi, serta potensi keuntungan yang stabil menjadi faktor pendukung utama keberhasilan usaha. Dengan
pengolahan profesional, dan strategi pemasaran yang tepat. Aruna Heritage memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan dapat menjadi pilihan unggulan bagi wisatawan maupun tamu bisnis. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.